Desa Loram. Ya. Untuk gapuranya ini Sultan Hadirin apa sebelumnya sudah ada? Ulang tahu gapura dari Cina. Ya. Untuk cagar budaya di Loram Kulon ini sejak kapan, Pak? Berhubung weteng saya ngeleh, Pak. Saya tertarik dengan apa itu? Sego kepel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jagong Les Bumi Kudus. Asik. Jargon baru, Pak. Seperti janji kita ya, seperti biasanya. Di minggu pertama sudah, minggu kedua ini adalah minggu yang ketiga. Saat ini seperti janji kita akan mengulas beberapa macam kebudayaan yang ada di Kabupaten Kudus. Khususnya bisa saja di kabupaten yang lain. Oh bisa Pak, itu harus. Tapi untuk saat ini kita ingin mengulas tentang kebudayaan bahkan sejarah yang ada di Desa Loram Kulon. Loram itu ada dua, Loram Wetan dan Loram Kulon. Pasti itu ada sejarah-sejarahnya. Dan saat ini di samping saya, Inggih menika. Kalau ada yang kenalan ya, tamu. Kita adalah tamunya sebetulnya. Kita bertamu, beliau akan memperkenalkan diri. Monggo Pak. Monggo Bapak. Bapak Sinten. Ya, terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan dari Les Bumi NU Cabang Kudus yang telah berkunjung di masjid yang ada di Kota Kudus yang terkenal dengan Semari, yaitu berada di Desa Loram Kulon. Kebetulan saya di sini dipercaya oleh masyarakat dan tokoh agama untuk menjadi pengurus dan juga sebagai jupel. Jupel itu juru pelaksana. Juru pelihara. Juru. Kalau sekarang jupel lebih diperpanjang lagi jadi juru pengelola. Jupel itu juru pengelola. Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Oh, ngaten. Di masjid sini itu sebagian masih ada bangunan yang dianggap sebagai cagar budaya oleh pemerintah, yaitu Gapura Masjid Wali yang ada di depan Masjid Wali. Ya, dikarenakan itu sebagai cagar budaya dan cagar budaya sekarang itu dikembangkan menjadi wisata, maka ada jupelnya itu juru pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Jadi hanya tidak hanya sebagai kunjungan, tapi juga untuk wisata yang wisatanya harus wisata religi. Dan juga dijadikan untuk sarana melestarikan budaya yang ada di Desa Loram. Saat menikah dengan Bapak Sinten? Kebetulan saya diberi nama orang tua menjadi nama Afroh Amanuddin. Bapak Afroh Amanuddin. Panggilannya nama kerennya Pak Aman. Aman kan jupel, jadi semua aman. Semua itu mempunyai tujuan supaya anaknya kelak menjadi orang yang bahagia sebab mengamankan agama. Amin. Afroh Amanuddin mengamankan agama Islam yang berhaluan awajan. Berarti ada kata-kata nyanyian tuh. Udin yang suka pemelihara namanya Amanuddin lah. Amanuddin. Juga pernah menjadi kenangan tersendiri ketika mengikuti pelatihan prawisata di Hotel Abbas Kudus, Jasa Jawa Tengah. Nah, kebetulan satu kamar itu ada orang 6. Namanya sama. Din sama. Panggilannya Din. Ada Nasiruddin, ada Miftahuddin dari Saifuddin masih ada, Pak. Ada Nasruddin dari Solo Tigo, ada Zainuddin dan yang terakhir itu Solihuddin. Kebetulan satu kamar 6 orang itu Din semua. Suatu kenangan itu. Dengan ditunjuk sebagai juru jupel itu tadi, juru pelihara untuk cagar budaya di Loram Kulon ini sejak kapan, Pak? Kebetulan ketika
cagar budaya ada di Desa Loram. Sebelum tahun 96 itu kondisi sudah miring, maka dikhawatirkan dengan adanya roboh. Bangunannya miring. Maka pada tahun 26 dilaporkan ke Dinas Purbakala 96 ya. tahun 96. Maka pada tahun itu pula diadakan penelitian dari arkeolog Jogja, UGM berarti biasa nih Bang. dari Dinas Purbakala. Ya setelah diteliti itu ternyata bangunan ini bangunan bersejarah, ada nilai keunikan dan historinya juga mengandung nilai pendidikan bagi sejarah untuk Religius, Histeris. ya. history, Dengan adanya hasil itu maka direhatlah tahun pada tahun itu pula dari 96 ya. ya selesai tahun 96. Nah, pada tahun 97 dari dinas itu memberikan surat kepada pengurus untuk mencarikan seorang untuk sebagai juru pelihara. Pada saat itu saya diutus oleh pengurus masjid untuk woro-woro kepada siapa yang mau jadi Menghormati juru pelihara. juru. Berarti bukan jenengan tok niku. Dulunya Belum jenengan nggih. Kandidatnya banyak Pak. Kandidatnya Mulai banyak. Terus 96 ya. setelah saya umumkan ke teman-teman termasuk dari remaja masjid ya ada yang mau ke saya ini Pak makin nek pancen boten wonten kula siap insyaallah kula siap. Siap jadi karena apa? Saya dari sebelum ada juru peliharanya saya sudah biasa Merawat. nenek saya lapor. Oh, ngaten. Ada histerisnya tersendiri. Di samping itu saya punya jadi seperti ini eman-eman masjid api dapur api kok orang masih dengan Penuh sejarah. eman-eman di pada wong nek resik kan yo ape sing ape ora awak kudu tapi semua masyarakat mendapat Nggih. ini dari orang ini itu enggak tapi ya alhamdulillah terus dari dinas saya juga support dari dinas pendidikan dan Budaya. Itu panjang Pak ya. Sejarahnya jadi jupel itu panjang juga. Apalagi sejarahnya Desa Loram Kulon. Ini untuk masjidnya namanya masjid apa nih? masjidnya seingat saya dulu ketika saya itu belum ada namanya ya Masjid Wali. Dikenal Masjid Masjid Wali. Wali saja. Nah, terus pada era Orde Baru, nah, itu ada peraturan masjid harus punya nama. Tujuannya apa? Untuk memudahkan dalam administrasi yang berkaitan dengan kedinasan. Misalkan dari pemerintahan. Terorganisir. Ya. Maka dari para sesepuh memberikan nama At-Taqwa yang diambil dari Al-Quran lama jizun usisa alat taqwa. At-Taqwa. Saya seperti itu. Dulu masjid orang mengenal Masjid Wali Loram. Setelah itu ada Masjid At-Taqwa. Tapi sampai sekarang masyarakat lebih mengenal dengan Masjid Wali. Saya kenalnya juga Masjid Wali, Pak. Kalau saya lewat ke sini juga Masjid Wali. Saya bilang seperti itu apa? Kalau dulu saya dari Matahari mau naik bisa, mana masih Masjid Wali langsung paham. Tapi naik Masjid At-Taqwa malah tidak paham. Oh, ngaten di At-Taqwa malah sulitan. Itu terkenal di perbecaan loh. Tukang beca aja tahu. Kayaknya sampai sekarang orang seperti itu. Iya. Nggih. Nggih. Namanya Masjid Wali. Orang memberi nama apa acara-acara rumah walaupun Masjid Wali mesti Pak. depan Masjid Wali padahal rametan sana. Dekat Masjid Wali. Tapi ngeten, Pak, sakertose kula yang ada di Kabupaten Kudus ini ya. Masjid Wali itu kan banyak. Iya. Ya, Gusti, ada di Jepang ya. Jepang itu kan ada Masjid Jepang, Wali. ya. Terus Nganguk Wali ya. Terus di Loram. Sejarahnya mungkin kita bicara sejarahnya. Sama-sama Masjid Wali selain ya saya katakan selain Menara Kudus dan Mulia ya. Nggih. Sama-sama Masjid Wali dan yang ada di desa itu dari kunjungan wisatawan banyak orang-orang Kulon. Karena apa? Di Loram Kulon itu di samping ada cagar budayanya juga masih tertinggal beberapa budaya yang diteruskan oleh masyarakat.
ya Budaya. dilakukan oleh masyarakat Oh. yaitu masyarakat Loram Kulon, Loram Kilen. dan sekitarnya, bahkan dari masyarakat luar kota yang sudah menetap di luar kota tapi masih punya keturunan dari Loram. Berarti dari segi sejarah memang bangunan ini bangunan yang memang dari wali ya. Ya, dari Wali. Terus kebudayaan masyarakatnya Masih sini masih dilestarikan. Oke. dan Kirain budaya Rembang. itu tidak ada di masjid yang lain. Oh ngaten. Contohnya nih kebudayaan di masyarakat itu nopo? Contohnya yang bentuk kuliner nasi kepel. Oh nasi kepel mudeng perayok. Nasi kepel. Ngene lho, Pak. Iki kemel, Pak. Nasi kepel lah. Nasi kepel. Medeni ya. Kalau di Surabaya namanya nasi kepal. Kalau di sini nasi kepel, tapi dibilang nasi kepel itu tidak hanya nasi tapi ada lauknya, tapi lauknya lauk botok. Oh, Botok. Botok. Botok petet, Terserah dari yang punya saja. Yang penting Aja ada botoknya. botoknya. Nasi kepel. Entah itu botok petet, botok bandeng, Botok urang. Nah, terserah dari Iya. yang untuk sebelum membahas budayanya, untuk peninggalannya ini dari siapa gitu Pak? ya, untuk masjid dan gapura Iya. ditinggalkan oleh Sultan Hadirin. Sultan Hadirin itu Jepara. suami Ratu Kalinyamat. Setelah menikah yang kedua dengan Putri Sunan Kudus, yaitu di Probolinggo, beliau berdakwah di sini atas perintah Sunan yaitu Kanjeng Sunan Kudus. Oh, gitu. Jadi, karena apa? Ketika menikah dengan Ratu Kalinyamat tidak punya keturunan, hanya disuruh menikah lagi dengan Putrinya Putri Kanjeng Sunan Kudus. yang bernama Dewi Prodobina. Dewi Prodobina. Prodo Binabar. Binabar. Dewi Prodo Binabar. Binabar. Itu salah satu putri Sunan Kudus yang saat itu sudah pernah menikah dengan Pangeran Bojowati. Nggih. Pangeran Bojowati meninggal, dinikah. Sultan Hadiri. Sultan Hadiri. Oke. Dan ketika menjadi menantu Sunan Kudus itulah Sunan Kudus meminta kepada menantunya karena Sultan Hadirin Sultan wau Hadiri di samping seorang Raja. putra mahkota, seorang Nggih. anak raja, juga seorang ulama. Maka Nggih. diperintahkan untuk ikut membantu menyebarkan al-Islam di Kudus bagian Bagian selatan. selatan. Jadi Ya, ada hampir mirip ini ya Pak dengan Ya. menara gitu. Beliaunya memilih desa Loram yang dulunya masyarakatnya beragama Hindu, sama itu desanya itu strategis dekat dengan transportasi yang dulunya transportasi itu melewati sungai. Jadi konon cerita orang tua itu jalan sepanjang dari utara menuju ke selatan sana itu Sungai. besar itu. wonten sungone sampai saat ini. Jalan itu, jalan itu. Jalan itu dulunya sungai. Katanya sungai. Jadi ke selatan itu sampai Naik perahu tuh Pak. ya terus ke utara sampai Muria. Katanya dulu seperti itu. Oh, Karena kemudian berhasil dari Muria akhirnya jadi daratan. Sungai. Sungai. Sampai sekali lari yang sekarang jadi jalan lingkar itu. Loh, itu juga jalan, itu Dulu juga sungai. besar itu. Sungai. Dulu sungai besar. Jurong. Kalau ke barat sampai ke Tanjung. Tanjung Karang itu ya Pak. Tanjung Karang ada Tanggulangin. Iya. Tapi untuk nama Loram sendiri itu dari Sultan Hadirin atau Ya, sudah? sebelum ada Sultan Hadirin itu sudah ada di Salona. Dan katanya seperti ini, setelah ada bangunan gapura, ada yang mengatakan sebelum ada gapura. Yaitu dulunya katanya itu di dekat gapura sini itu dulu ada pohon lo. Pohon Lo. 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 Jadi pohon lo itu harus katanya orang tua itu seperti pohon keluweng gitu. Kluwe. Lo reti lo. Bingung. Kluwe. Apa bingung? HP ku lo. Lo. Topet. Terus ram itu dari kata ngeram. Ngeram itu berteduh. Beliau Oh. Ngeram itu berarti berteduh. Kata berteduh. Jadi pohon lo yang besar Dibuat dan berteduh. terus bawahnya dibuat berteduh bagi masyarakat yang dari sawah atau petani. Kan tadi namanya Desa Loram. Iya. Untuk gapuranya ini Sultan Hadirin apa sebelumnya sudah ada? Sultan Hadirin. Oh, Sultan Hadirin. Yang membangun. Yang membangun Sultan Hadirin sebagai tokoh agama, cuman yang menjadi tukang dan arsiteknya itu ayah angkat beliau itu Cewi Guan yang dengan kemahirannya dalam memahat batu dan tanah Oke. dinamakan dengan Sungging Badar. Oh, Sungging. aslinya dari Cina. Dari tetap. Cina. Sebab apa? Sebelum di Jawa beliau lebih
dulu merantau ke Tiongkok Cina. Ciwiguan ya Pak? Ciwiguan. 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 Bahasa Cina. Cina. Oh, Coba bahasa Cina. bahasa Cina wah. Kita bahasa Cina aja. Lolang ya? Lo ulang tahu Gapula dari Cina. Iya. Apa namanya? Ciwiguan. Untuk peninggalan selain Gapura apa Pak? Yang ada? Ya, aslinya dulu ada ya beberapa peninggalan yang bersejarah. Cuman pada tahun 90 ya, itu kan belum dari pemerintah belum mengeluarkan undang-undang cagar budaya. Ya, maka ketika saat itu masjid masih kecil, masyarakat jamaah semakin banyak, untuk jumatan tidak menampung, apalagi untuk sholat id tidak menampung, maka dari pengurus merehab masjid lah. Oh ngaten. Ya, itu loh. Dulu itu ada pancuran memasukkan air dari sumur menuju ke kolam itu, ada pancuran. Padasan ngaten. Ya, betul. Kayak peralon gitu Pak ya. Udah. Misalkan ini sumur, terus nek arep dilebokke teng ngene kula akan dianikan ana jedingan cilik. Nggih. Ya itu bentuknya seperti kepala burung. Itu melambangkan dulu masyarakat ini mulai Oh ngaten. tobat itu karena apa? Belum ada undang cagar. Corok bangun itu leluasan. Terus ada yang namanya Soko Payung Soko di Payung. atas. Soko Payung itu dulu Di dalam masjid berarti. dalam masjid atas itu geladakan. Kalau dulu kan belum ada pengeras suara, kalau adzan itu memakai corong dari seng. Nah, munggah di atas ada lubang 4 menuju 4 arah. Adzan dong. Pindah-pindah berarti Pak Ge. Kemudian ada ngalor. Ke belakang juga. Bisa itu. Berapa terdengar di sana-sana. Yang masih ada itu ya Pak? Ya, yang sekarang ya tinggal apa? Gapura dan semuanya. Iya, sumur ya. Dan Jadi Gapura dan pas sumur. waktu wudhu sholat asar tadi melihat ada sumur ya. Itu sumur masih asli. Nah, kayaknya ini peninggalan juga. Itu peninggalannya masih asli. Peninggalan dari Sultan Hadiri. Sultan Hadiri. Tapi ngomong-ngomong Pak, Ngomong ya, Ki. ngomong Pak, speak. Tadi setelah dengan cerita banyak tentang yang ada di sini Masjid Wali, Gapura dan lain-lain. Berhubung weteng saya ngeleh Pak, saya tertarik dengan apa itu? Sego kepel. Kok bisa dia sego kepel? Terus itu ada hubungannya apa dengan Masjid Wali? Nah, ini ketika Sultan Hadirin katakanlah sudah berhasil mengislamkan masyarakat ya, walaupun belum 100% beralih ke semuanya ya, beliau masih melanjutkan pembangunan Gapura dengan ayah-ayah tadi yang bernama Ciwiguan, yang akhirnya dengan pemikirannya dalam memahat batu dan tanah diberi nama masyarakat Jepara dengan nama Sunggi Badat Gunung. Sunggi Badat. Mengukir Sungging. Badat batu durung tanah. Badar batu durung tanah. Badar batu dari batu dan tanah. Berarti ahli dalam membuat atau memahat batu dan tanah. Sungging Badar. Maka dari itu juga ada yang nama desa Sunggingan. Peninggalan dia terenging karena apa? Dan itu juga ahli dalam mengukir. Maka desa dinamakan Sunggingan. Cuman antara motif Jepara dengan Kudus. Juga. Nah, untuk Kudus meninggalkan 3 ahli ukir yaitu Rogo Sekti, Rogo Moyo, Rogo Jati. Rogo Sekti, Rogo Moyo, Rogo Jati. Rogo Jati. Itu muridnya dia paling sih. Itu ukir ya? Ukir. Jadi loh Pak, makanan Pak. Oh, apa hubungannya gitu untuk loh Pak? selanjutnya budaya. Untuk budaya yang diberikan tadi ada kuliner, sodako nasi kepel. Tapi ini tidak ada. Tradisinya buahnya Selain nasi kepel apa Pak? Kemudian yang kedua itu ada tradisi yang namanya kirap nganten. Kirap nganten. Kirap nganten. Nah, ini oh